Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pembicara 3 dari tim proposisi dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan argumen ketiga dan keempat. Argumen ketiga, menyebabkan standar ganda jika masyarakat Indonesia sendiri melakukan rasisme terhadap bangsa sendiri. Berikut ini beberapa penyebab adanya standar ganda orang Indonesia dalam menyikapi isu-isu rasisme. Pertama, kasus Obi Kogoya bukan menjadi perhatian publik. Publik seolah-olah tidak merasa perlu ikut bertanggung jawab dalam merawat moral publik. Di samping itu, media-media mainstream arus utama cenderung menutup kasus-kasus rasisme yang menimpa rakyat Papua, di mana tak sedikit dari kasusnya justru aparatus negara menjadi pelakunya. Menutup di sini maksudnya media arus utama bukan sekedar sengaja membiarkan agar isunya tak naik, tapi kadangkala berperan aktif mengabarkan berita-berita misinformasi dan hoax. Kedua, tidak mau mengambil resiko. Seperti yang kita ketahui bahwa isu-isu Papua sangat sensitif untuk diperbincangkan. Ia menjadi sensitif karena kerap kali harus berurusan dengan polisi, diskriminalisasi, penjara, kehilangan pekerjaan, di drop out oleh kampus, diintimidasi, menerima kekerasan, bahkan yang paling ekstrim kehilangan nyawa. Mau sampai kapan memilih diam dan tidak berani mengambil resiko menyuarakan isu-isu Papua, pelanggaran HAM, rasisme, dan lain-lain? Tanpa disadari, kita membiarkan lingkaran penindasan, kekerasan, rasisme, dan lain-lain terhadap orang Papua terus terjadi. Pembiaran melahirkan pewajaran, sementara pewajaran berbasis penindasan, kekerasan, dan rasisme adalah sebuah kondisi kengerian paling sadis. Patut dipertanyakan adab kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Ketiga, rezim Orde Baru berhasil menghegemoni kesadaran palsu di masyarakat selama berkuasa. Sementara itu, elit-elit politik yang ada sekarang pun terus berupaya mempertahankan warisan anasir-anasir Orde Baru, di mana politik pecah belah berbasis suku, agama, ras, antar golongan terus dipakai untuk mempertahankan status quo kepentingan politik elit meski tampak harmonis dalam bingkai NKRI. Akibatnya rakyat kepecah-pecah dalam bentuk-bentuk entitasnya masing-masing. Maka dari itu, dengan sikap masyarakat Indonesia yang masih kurang rasa persatuan dan kesatuan, akan sangat mudah terpecah belah dan membuat standar ganda jika dewan ini mendukung aksi pro-minoritas lainnya, tetapi menutup telinga akan minoritas di tanah air. Argumen keempat adalah setiap negara memiliki cara tersendiri untuk mengatasi permasalahan dalam negara mereka sendiri, dan kita sebagai negara lain tidak memiliki hak untuk ikut campur permasalahan mereka. Akademisi yang juga rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini mengatakan, dalam hukum internasional sebuah negara dilarang untuk melakukan intervensi dalam urusan domestik negara lain, non-intervention principle. Imbuhnya, intervensi sendiri adalah sebuah istilah yang dalam dunia politik di mana ada negara yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya. Ada pula definisi intervensi adalah campur tangan yang berlebihan dalam urusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ria Mizard di Gedung Bina Graha Jakarta Kamis 27 bulan 10 juga mengatakan, selama ini Indonesia tidak pernah ikut campur dalam urusan negara luar. Indonesia, kata dia, selalu menghargai bahwa setiap negara tidak memiliki hak untuk mengurusi urusan domestik negara lain. Kan saya sudah bilang dari awal, saya nggak pernah ikut campur negara lain. Negara lain juga tidak perlu ikut campur urusan kita. Ngapain urusan dan ngajak-ngajak orang, kata Ria Mizard. Jadi kita dilarang untuk mengurusi permasalahan negara lain karena setiap negara tidak memiliki hak untuk mengurusi urusan negara lain. Kesimpulan dari debat kali ini adalah kami sangat menyetujui mosi. Sebagai komunitas Asia, dewan ini tidak akan mendukung pro-minoritas lainnya seperti Black Lives Matter, gerakan feminis, gerakan Chicano atau Latino dengan argumen: 1. Dukungan gerakan pro-minoritas lain dapat melunturkan rasa nasionalisme. 2. Mendukung aksi demo
Black Lives Matter secara langsung dengan ikut turun demo memiliki banyak dampak negatif. 3. Menyebabkan standar ganda jika masyarakat Indo sendiri melakukan rasisme terhadap bangsa sendiri. 4. Setiap negara memiliki cara tersendiri untuk mengurusi permasalahan dalam negara mereka sendiri, dan kita sebagai negara lain tidak memiliki hak untuk ikut campur permasalahan mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.